Kamu pernah berpikir nggak bagaimana jadinya jika generasi penerus bangsa, anak-anak muda yang seharusnya menjadi harapan, justru tumbuh dalam dunia yang dikendalikan oleh mesin? Dunia di mana ide, kreativitas, bahkan cara berpikir bukan lagi milik manusia seperti pada zaman dahulu, melainkan hasil dari algoritma buatan manusia itu sendiri. Ya, itulah dunia yang sedang kita masuki sekarang, dunia kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal sebagai AI atau Artificial Intelligence. Ya memang, teknologi ini luar biasa, bisa membuat hidup kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih pintar. Namun di balik semua kecanggihan itu, apakah akan baik-baik saja atau akan ada bahaya besar yang diam-diam sedang tumbuh? Dan bahaya itu bukan untuk kita, melainkan untuk penerus bangsa ini yang bisa merenggut masa depan generasi muda Indonesia jika ini semua disalahgunakan. Kecerdasan buatan yang sekarang kita lihat, ini bukan lagi hal yang main-main. AI kini semakin cerdas, bahkan sudah hampir seperti manusia nyata. AI kini sudah ada di mana-mana. Di ponselmu, di sekolah, di rumah, bahkan di tempat kerja. Ia bisa menjawab pertanyaan, menulis tugas sekolah, membuat gambar, musik, bahkan menggantikan manusia berbicara. Anak-anak sekarang tak perlu lagi membaca buku tebal. Cukup buka AI dan minta buatkan rangkuman bab 3 tentang sains, dan dalam hitungan detik semuanya selesai. Di satu sisi, ini efisien. Tapi di sisi lain, apa yang akan terjadi dengan rasa ingin tahu mereka? Apakah mereka masih belajar untuk memahami atau hanya menunggu mesin memberikan jawaban? Mungkin dengan adanya AI dunia terasa instan. Namun di balik itu, apakah ini semua bukan suatu upaya untuk menghilangkan daya pikir? Kita hidup di zaman instan. Segalanya cepat, praktis, dan mudah. Tapi, perlahan otak manusia tidak dirancang untuk hidup instan. Ia tumbuh dari proses berpikir, mencoba, gagal, lalu berhasil. Namun dengan AI, proses itu terpotong. Dan efeknya, anak muda sekarang terbiasa dengan jawaban instan dan perlahan akan kehilangan kemampuan berpikir kritis. Contohnya sudah banyak. Baru-baru ini banyak beredar video anak sekolah yang sekedar perkalian 2 angka saja, mereka sulit untuk berpikir dan bahkan menjawab semua itu dengan jawaban yang salah. Ketika ia menggunakan pola pikirnya, memang itu semua adalah tanggung jawab pihak sekolah untuk mengajar, tapi itu semua wajib dan patut diwaspadai serta dipantau. Terlebih lagi untuk kedua orang tuanya, kreativitas yang seharusnya tumbuh dari imajinasi dan sekarang mulai tergantikan oleh prompt singkat. Buatkan aku puisi cinta? Dan itu semua selesai begitu saja, bahkan sesingkat itu untuk menjadikan satu rangkaian puisi. Padahal di balik setiap karya ada perjuangan dan pengalaman manusia. AI bisa meniru hasilnya, tapi tidak bisa meniru jiwa di baliknya. Di sekolah-sekolah modern, AI mulai digunakan untuk mengajar. Suaranya halus, jawabannya akurat, dan bisa menjelaskan apapun tanpa lelah. Tapi, apakah anak-anak belajar? Atau hanya mendengarkan mesin? Ini yang menurutku akan menjadi bahaya besarnya. Ketika guru manusia berbicara, ia menyampaikan nilai, emosi, dan pengalaman. Namun, AI itu tidak punya empati. Ia tidak tahu rasanya gagal seperti kita, tidak tahu rasanya takut, dan tidak tahu rasanya berjuang. Jika anak-anak lebih percaya pada mesin ketimbang manusia, maka kita sedang menciptakan generasi tanpa sentuhan manusia, dan bahkan akan kehilangan generasi tanpa pola pikir kritis. Banyak anak muda sekarang lebih nyaman berbicara dengan chatbot AI daripada dengan orang tua atau teman seumurannya. AI bisa mendengarkan tanpa menghakimi, menjawab tanpa bosan, dan selalu ada kapanpun dibutuhkan. Tapi hubungan seperti itu adalah hubungan yang dingin. Tak ada tatapan mata,
tak ada pelukan, tak ada kehangatan manusia. Kita sedang menyaksikan awal dari generasi kesepian yang dikelilingi banyak teman digital, namun kehilangan koneksi nyata dengan sesama manusia. Dan bahkan mungkin generasi mendatang akan malas untuk mencari relasi. Kita juga harus berbicara tentang penyalahgunaan AI. AI kini banyak digunakan untuk menyontek, memanipulasi, dan menipu. Misalnya, mahasiswa menggunakan AI untuk menulis skripsi. Pelajar memakainya untuk mengerjakan ujian. Dan yang lebih berbahaya, AI dipakai untuk menyebarkan hoax dan deepfake. Serta ada beberapa AI yang bisa mengenerate video-video seksi dan yang berbau pornografi lainnya. Apakah ini bukan suatu bahaya atau menurutmu ini hal biasa? Bayangkan video palsu seorang tokoh terkenal yang berkata hal yang tak pernah ia ucapkan. Atau mungkin bahkan artis terkenal dibuatkan video seks melalui platform EA. Dan AI bisa membuat itu terlihat nyata. Apakah ini bukan suatu bahaya? Kebenaran dan kebohongan kini sulit untuk dibedakan. Jika generasi muda tumbuh tanpa kemampuan menilai mana yang benar, maka bangsa ini akan kehilangan fondasi moral dan logikanya di masa depan. Ada hal lain yang lebih menakutkan. AI perlahan membuat anak muda kehilangan jati diri. Ketika mereka mencari gaya hidup, AI akan menunjukkan tren global yang marak digunakan. Ketika mereka bingung memilih jurusan, AI menyarankan yang paling populer. Ketika mereka ingin jadi seseorang, AI berkata, "Ikuti algoritma ini dan kamu akan viral." Dari itu semua, pasti mereka berhenti menjadi diri sendiri. Mereka berubah menjadi produk algoritma yang mana hidupnya mengikuti pola algoritma yang sedang populer di zaman mendatang. Anak muda bukan lagi mencari jati diri, tapi mengejar versi digital dari kesempurnaan yang tak pernah ada. AI juga mengguncang dunia kerja. Dari desainer, penulis, hingga programmer dan banyak lagi profesi yang mulai digantikan mesin. Pertanyaannya, apa yang akan dikerjakan oleh anak muda nanti jika semua pekerjaan bisa dilakukan oleh algoritma? Bisa aja mereka akan menciptakan hal baru atau mungkin mereka akan kehilangan arah. Satu hal pasti, masa depan tidak bisa dilawan, tapi masa depan bisa kita siapkan. Sebenarnya, AI itu tidak salah. Yang salah adalah manusia yang tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kita tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi, tapi kita bisa membentuk karakter generasi yang mengendalikannya. Jika anak muda Indonesia tidak hanya jadi pengguna AI, tapi juga penciptanya. Jika mereka menggunakan AI bukan untuk menyontek, tapi untuk berinovasi. Bukan untuk menghindar dari kerja keras, tapi untuk menciptakan solusi bagi dunia. Kuncinya ada pada pendidikan dan batas kesadaran manusia. Kita juga harus mengajarkan etika digital, bukan hanya keterampilan teknologi. Ada hal yang tak bisa diajarkan dengan AI, yaitu rasa, empati, dan cinta. Dan itulah yang membuat manusia unik. Tanpa itu, manusia hanyalah mesin yang hidup. Jika penerus bangsa kehilangan sisi kemanusiaannya, maka kemajuan teknologi tidak akan berarti apa-apa. Bangsa ini bisa maju secara teknologi, tapi akan mundur secara moral dan jiwa. AI akan terus berkembang. Kita tidak bisa menghentikannya. Namun, kita masih punya kendali untuk memutuskan siapa yang mengendalikan siapa dan yang mana benar dan salah. Apakah kita ingin generasi masa depan menjadi penguasa teknologi atau budak algoritma ciptaannya sendiri? Masa depan Indonesia dan dunia tidak ditentukan oleh AI, tetapi oleh manusia yang berani menggunakannya dengan hati dan akal sehat mereka. Jika kamu setuju bahwa masa depan bangsa ini harus dijaga dari penyalahgunaan teknologi, sebarkan video ini dan mari sama-sama membangun generasi yang cerdas, kreatif, dan tetap manusiawi. Karena sejatinya AI hanya alat, dan alat sebesar apapun tidak akan berarti
tanpa jiwa manusia di baliknya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.